اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa na'budu ila iyah amma ba'du. Pemirsa, sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita malam hari ini masih dapat sedikit untuk mengambil ilmu pelajaran dari ulama-ulama kita terdahulu. Salawat tersalam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia, yang insya Allah kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum lanjut pembahasan kita pada malam hari ini, pada sahabat mata hati kita dimanapun Anda berada, apabila berkenan untuk like, komen, dan subscribe untuk dapat dibagikan agar channel ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang lain. Sahabat mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti dalam setiap kehidupan kita, baik itu kehidupan yang bersifat duniawi maupun kehidupan yang bersifat ukhrawi. Apa saja kehidupan yang bersifat dunia, dalam hal ini kita bekerja, mencari nafkah, dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita sehari-hari. Salah satu ibadah untuk dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang bersifat ukhrawi seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, kita niatkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bahwasanya kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat ikhlas di dalam beribadah, yang mana di dalam praktek ibadahnya yakni sholat dan juga membayar zakat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang meniatkan diri dalam beribadah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya yang datang dari Umar radhiyallahu taala anhum, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan adalah tergantung bagaimana niatnya. Barang siapa yang meniatkan diri karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang meniatkan diri untuk mendapatkan kekayaan dunia dan juga untuk harta dan anak-anak, maka ia akan mendapatkan apa yang dia tuju. Sebagai pelajaran bagi kita semua bahwasanya niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah harus dilandasi dengan niat dan keikhlasan yang benar-benar tulus dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan paras wajahmu, tapi Allah melihat bagaimana isi di hatimu, niatkah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam praktek kehidupan kita, hendaknya kita untuk selalu mengikhlaskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan kecintaan kita hanya untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam praktek kehidupan kita sesama manusia adalah bagaimana kita dapat berhubungan baik kepada sesama, bagaimana kita dapat berhubungan baik kepada tetangga, dan bagaimana kita dapat berhubungan baik kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mata hati kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat diamalkan, dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita semua berharap akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah, nasru minallah wa fatun qarib, summa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.